Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Dan dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di pagi hari ini dalam Rona pagi, simponi pagi, wis apa ae jenenge, yang penting intine ngaji. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dalam suasana Ramadan yang hampir selesai, kurang dari 5 hari lagi. Tentunya kita sudah mempersiapkan diri ya untuk bersiap-siap dengan keluarga untuk merayakan hari raya Idul Fitri dengan berbagai acara, dengan berbagai kegiatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun mudah-mudahan dari semuanya itu membawa barokah yang banyak bagi kita semua. Allahumma amin. Untuk mengisi kegiatan pagi hari ini, kita masih tetap, karena ini bukan ceramah, maka kita akan meruntut pelajaran yang terdahulu, walaupun mungkin tidak menyambung dengan sikon atau situasi kondisi di pagi hari ini. Kita akan mencoba kembali untuk meneliti apa yang harus kita lakukan ya dalam mengkaji satu ilmu. Maka banyak ulama yang menyampaikan teori-teori tertentu yang mungkin kita juga sebetulnya ya tidak bisa melakukan teori itu semuanya, namun paling tidak ini adalah sebagai pengetahuan bagi kita ya, untuk ada sebagian kecil yang mungkin bisa kita manfaatkan. Dalam kaidah fikih dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, ya jangan kita tinggalkan semuanya. Paling tidak ada yang nyantel begitu. Untuk pagi hari ini kita akan dikenalkan untuk bagaimana menghadapi pelajaran-pelajaran yang sedikitnya rumit, ya baik panjang atau pendeknya. Dari pengarang kitab ini menyampaikan wa amma qadrus sabaq, wa amma utawi anapon qadrus sabaqi, kira-kirane perkara kang dinulis atau ngaji fil ibtidai ing dalam kawitane, ing dalam kawitane sinau. Pakana
iku ono fakana ya iku mongko ono sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah yuhki iku nyeritakake anis Syekh saking Syekh Al-Qadhi yo Syekh yo Qadhi Imamil Umar bin Abi Bakrin saking Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zaronji kang basa Jaronji annahu sak temene Syekh Umar Abi Bakar kala ngendika sapa Abu Bakar kala ngendika sapa masayekhuna para guru-gurune Imam Abu Bakar ngendikane yambahi prayoga ayakuna ing yen to ana sapa wong sing ngaji kono kadru sabaki apa kira-kirane bulangane ngaji lil mubtadi ya kangge wong kang yo ngawiti yang memulai ngaji qadaroma kira-kirane perkara ya sekiranya yumkinu kang mungkin apa dhabtuhu mlanggeri apa ya sapa mubtadi wong sing ngawiti ngaji bil yang tidak kelawan bolan baleni ya Imam Zaronji yaitu menyampaikan bahwa guru-gurunya itu memberikan anjuran ya untuk kita yang sedang ngaji khususnya di permulaan itu harus menyiapkan atau kita harus memahami sesuatu yang mungkin ya untuk kita lakukan. Yaitu caranya itu apa? Dengan cara mengulang-ulang. Nah, setelah mengulang-ulang wayazitulan nambahi kula yaumin saben-saben dino kalimatan kalimat hatta annahu sehingga annahu sak temene kelakuan fa intola mongko lamun dawa apa jenengane yo bulangan bakatsurolan akeh apa bulangan iku yumkinu iku mungkin dhabtuhu melanggeri yo memperkirakan bil i'adati marrataini kelawan bulan baleni rong ambalan wa yazidu lan nabai sapa mubtai birifki kelawan alon-alon ya watadrijilan sedidik-sedidik artinya kita di dalam mempelajari suatu pelajaran itu harus bisa memungkinkan sesuatu yang memang mampu kita lakukan untuk mengulang-ulang dan dilakukan dengan sedikit-sedikit dan pelan-pelan. Itu yang pertama. Nah, ya. Sudah. Yang selanjutnya, wa amma idza tola, wa amma mongko lamun ono apa pelajaran iku tola dawa, sabako, ya sabaku kang ya apa wulangan ya fil ibtidai dalam kawitane, waktu jalan yang butuhake sapa al muta'allimu wong sing belajar ila yang maring bulan baleni sabako mulangan ya mulai baleni asaro marotin ing 10 ambalan ya fahuwa mongko utawi muta'alim ya fil ibtidai ing dalem
apa fil intihai, bukan fil intihai, fintihai dalam pungkasane aidon kelawan yo meneh yakunu ono ya yakunu ono sapa muta'alim. Dan jika seandainya pelajaran itu panjang dan perlu diulang dengan 10 kali, ya 10 kali apa namanya ulangan, maka pelajaran itu ya dilakukan ya dengan cara yang dengan cara yang baik. Kadzalika kaya mengkono-mengkono hajat kang 10 li anahu krana satu hune muta'allim iku ya tadu wis biasaake sapa muta'allim dalika ing mengkono-mengkono bulan baleni. Artinya bahwa memang yang namanya sesuatu yang kita pelajari itu artinya kita harus bisa memanage bagaimana kita bisa memahami, walaupun harus mengulang-ulang. Yang tadi ada yang pendek cukup 2 kali kita hafal, kita paham, ada yang harus sampai 10 kali dan sebagainya. Walayat serukulan ora gelem ninggalake sapa muta'allim tilkal adati ing mengkono-mengkono kebiasaan illa bijahdin kejaba kelawan yo perjuangan kathirin kang akeh kang abot. Jadi kembali lagi bahwa semua pelajaran yang kita ulang-ulang itu jangan sampai kita istilahnya yo kendo atau kita itu menyepelekan. Ya, yang tadinya harus diulang kita itu dengan cara 10 kali dan sebagainya, kita tidak boleh untuk ya membiarkan hanya dengan istilahnya apa ya nyantai, tapi semua itu harus dikerjakan dengan cara bijahdin kathirin, yaitu dengan semangat yang benar. Satu itu. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan satu tingkat pelajaran yang didahulukan. Mana itu? Wakilalanten ucapake, wakilalanten ngendikaake, sabako utawi ngaji iku harfun sahuruf watikraru alfin lan bolan baleni 1000 balenan wayang bahilan yo sayukjo atau wayang bahilan prayugo semestinya seharusnya ayat tadi ing yento ngawiti sapa muta'alim bisyai'in kelawan siwiji-wiji, maksudnya pelajaran yakuno ono apa syai ono iku akrabu lebih parek ila fahmihi maring memahami pelajaran itu. Dimulai dari mana yang kira-kira kita maksud dalam pelajaran itu. Karena wakana onlan ono sapa syekhul imami syekh imam ustadu yo guru kita Syarafuddin Kiai Syarafuddin al Ngulai Ngukulayu Ngukoi liyu kan pemusuh Ngukoi li yakulu ngendika sapa Ustadz Syarifuddin al-Uqali as-shawabu utawi kang as-shawabu utawi kang
Nggih. As-sawabi utawi kang yo nemu sapa ingsun, maksudnya punya pendapat nindi ngarsane ingsun menurut saya, loh bahasanya gitu. Fi hadza ma fi hadza ing dalem iki ya perkara ngaji iku mah barang fa'aluhu kang nglakoni ing ma sapa sing nglakoni al masyayikhuna yo guru-guru kita fa inahum sak temene satu hune masayikhona kanu ono sapa guru-guru kita iku yahtaruna milihake memilihkan lil mubtadi kaduwe wong kang ngawiti ngaji milih ake sigoro kang lebih pendek ya sigoro kang lebih cilik ya al mabsutotina kang apa jenengane ringkes. Jadi artinya diambilkan dari kitab-kitab yang kecil. Makanya dulu waktu ya pengalaman saya di rumah itu yang ngaji pertama kali itu ya kitab Safinah. Karena kitab Safinah itu kitabnya besar itu, tapi yang dikaji itu hanya sedikit-sedikit, yaitu yang di atas coret-coretan itu. Dan apa namanya kitab Safinah itu disarahkan di tengahnya yang panjang-panjang semacam itu, tapi yang asli dikaji untuk para pemuda itu adalah yang di atas garis ya, yaitu yang di atas garis, berarti yang pendek-pendek. Li anahus krono satu hune milih yo kitab kang cilik ringkas iku akrobu lewih parek ila fahmi indah apa ila fahmi maring dan fahami wadopti lan maring melanggeri wa abadulan lebih adoh minal malalati saking boseni wa aksarulan lebih akeh apa bukuan apa wuku'an waqa'a tumibo apa wuku'an ya tumibone apa jenengane ilmu, artinya adalah jauh dari membosankan apa namanya dan lebih banyak untuk bisa mudah untuk diterima, begitu kira-kira. Insyaallah kita besok untuk melanjutkan hal yang lain. Dah pokoknya yang penting yang namanya ngaji itu nggak perlu harus banyak. Qalilun qar khairun min katsirin far. Sedikit itu lebih baik. Ya qar dengan continue itu lebih baik. Min katsirin far, min katsirin dari apa namanya banyak, ning far hanya kebragan atau ya hanya sekali saja. Lebih baik sedikit tapi terus continue daripada banyak tapi hanya sak gebrakan saja, begitu ya kata para ulama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Kita lanjutkan, silakan untuk moderator memoderatori dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dengan memberikan semangat bahwa bertanya itu adalah pintu daripada ilmu. Babul ilmi as-su'al. Ya, pintu daripada ilmu adalah pertanyaan. Silakan. Oke, monggo jemaah yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya. Selamat pagi, nggih. Hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu akbar, barakallah. Nggih, monggo Bapak Ibu. Ayo yang semangat walaupun saya ngantuk, nggak apa-apa, ayo.
malah justru biar nggak ngantuk. Ini penyakit saya kalau pas puasa itu pagi ngantuk itu. Yuk, silakan kasih semangat. Siapa yang mau membuka ilmu dulu? Ayo, jangan ikut-ikutan ngantuk. Berapa orang ini? Ya jamaah 95 orang nih Abah. 95 harusnya. Itu mungkin ada sesuatu yang mengganjal yang ingin dipertanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Kenapa, Bun? Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Nggih. Apa badhe tanglet? Ya. Di bulan suci Ramadan itu kan kita berburu rahmat, ridho lan ampunan Gusti Allah. Sedangkan ini kan Ramadan kan sampun ajeng berlalu. Ciri-ciri kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah niku nopo. Sedangkan kita kan tidak tahu Ramadan tahun depan tuh ketemu lagi atau tidak. Nggih ngoten mawon. Ngoten mawon apa? Ya bagus. Kita akan melihat apa yang kita dapatkan dari yang kita lakukan, contohnya yaitu mendapatkan rahmat, apakah mendapatkan ampunan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya kita faham kalau Allah berjanji akan mengampuni kita. Allah berjanji akan mengharamkan kita dari api neraka. Mangkoma Ramadan dan imanan faktisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan berarti diampuni oleh Allah. Bahkan dengan kita merasa senang, ya, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasadnya dari api neraka. Ciri-cirinya kita faham bahwa Allah itu janji lewat Rasulnya. Nah, kalau kita sudah paham, ya berarti kita yakin. Ya, kira-kira Rasulullah itu bohong nggak kepada kita? Kira-kira Allah itu bohong nggak kepada kita? Ayo jawab ya. Mungkin nggak Allah bohong kepada kita? Betul Abah. Nah, kalau kita sudah yakin, berarti kan kita sudah tahu bahwa Allah itu mengampuni kita. Hanya yang jadi masalah itu adalah masalah itu perasaan kita. Kita yakin untuk diampuni oleh Allah, tapi kita jangan bergaya sok-sokan. Paham betul? Kita yakin Allah akan mengampuni kita, tapi kita jangan berbangga sok-sokan seolah-olah paling diampuni sendiri, yang lain enggak. Nah, ini yang sering terjadi ini begitu. Ya, dari golongan-golongan kita itu munculnya hawa, munculnya perasaan bahwa sayalah yang benar, sayalah yang dapat rahmat, yang lain nggak dapat. Nah, ini namanya kesombongan. Kalau sudah ada kesombongan, maka di situ dipertanyakan, opo yo wong sing sombong, apa orang yang merasa dirinya bangga dengan dengan ampunan dan dengan rahmatnya segitu besar, seolah-olah yang lain tidak. Ini justru ciri-cirinya itu begitu. Kalau hati kita
Ya kalau hati kita merasa percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada rahmat dari Allah, maka hati kita itu harus tadarru. Tadarru itu adalah DP. Satu itu, yang kedua adalah di dalam tadarru. Waduh. Ayo awas Timot. Ya di dalam tadarru. Sik. Ayo yang lupa ngemut. Sudah ya? Ya di dalam tadarru kita tidak akan merasa bangga diri, kita tidak akan merasa bahwa kita itu orang yang paling dirahmati Allah, ya, dan orang lain itu tidak. Nah inilah yang jadi perkara. Maka selama hati kita tadarruan wa khufyah, tadarru itu artinya DP, khufyah itu adalah takut. Takut kalau justru janji Allah itu akan tidak diberikan kepada kita karena hati kita ada perasaan sombong. Kalau kita terhindar dari itu atau menahan bahwa jangan sampai kita itu perasaan kita merasa bangga, maka itulah ciri-ciri orang yang dapat rahmat. Nyantai aja. Jadi begitu. Nyantai. Wis pokoknya dijanjeni nang Gusti Allah, dijanjeni nang Rasulullah kok. Sudah. Nah, tapi kalau kita itu justru mengeluarkan perasaan sombongnya, itu justru yang akan menghancurkan janji-janji Allah, karena Allah tidak akan pernah suka kepada orang yang sombong. Dan itu terjadi. Contohnya Bani Israel dan sebagainya, dia itu merasa paling hebat, dia merasa malah justru jadi anak Allah. Semua Bani Israel itu yang menjadikan rahmat Allah tidak akan diberikan. Merasa dia paling dirahmati, merasa dia paling dihebati. Paham ya? Nggih, hafal, matur nuwun. Ya itu, justru kita itu semakin dijanjikan oleh Allah, kita itu justru takut kalau itu gak benar-benar diberikan. Karena kesalahan kita, itu yang namanya tadarru'an wa khufyah. Tadarru DP wa khufyah, yang takut. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, laris. Wah, rombongan nggih. Ayo, siapa dulu? Nggih, tak awali Bang, pilih dulu nanti bareng nggih. Nggih, Bu Sulse, monggo nanti diropel saja jawabannya, Pak. Nggih. Ya, apa-apa. Terima kasih kesempatannya. Nggih. Ini kan di puasa itu kan saya itu batuk ngukrus, Bah. Penyakit dapat batuk nggih. Nggih niku. Nah, kemarin aku puasa ya kan, terus. Kadang itu kan nggak bisa disembunyikan nggih, Bang nggih. Niku sampai muntah ngoten niku. Lah pripun nek dereng muntah niku gatal niku dereng ilang. Yang pindah niku mungkin gatal napa mboten. Nggih mboten diogrok-ogrok mboten lho, Bah, niku karena gatal nggih. Selanjutnya Bah, yang kedua nih saat sholat niku nggih. Lah batuk niku kan wedine niku kan cer ngoten sik bawah nggih. Niku kaki model diserimpang, Bah. Kalau batuk datang itu mau posisi berdiri, kakinya diserimpang ngoten niku yo dijepit lah barangnya sithik ngoten niku nggih. Dadi kan ngempet gitu ya. Nggih. Nah, terus nanti ini kembali lagi ngoten nggih. Kiri-kiri Bah, riak niku dahan niku mau keluar. Lah kan mboten ditelen mosok ditelen nggih pakai gilo nggih. Terus sekali menjangkah ditututi kaki yang enggak ditututin kaki lah. Menjangkah jadi posisi itu mekangkang ngeten nggih. Saya tuh di sholat itu saya menyiapkan tisu, memang menyiapkan tisu di samping di saat kita duduk, kalau lagi duduk ya kita dilepeh di situ di bawah. Kalau pas berdiri itu saya ada di meja posisi itu tisu itu gitu. Jadi kalau batuk itu ya enggak begitu. Posisi menoleh ngoten kan. Jadi posisi
mata itu udah mengalihkan perhatian gitu. Niku pripun bah selama ini ada 1 minggu bah pripun niku bah. Ya, terima kasih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya monggo. Ropel bah, rombongan bah. Yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih panjang, tenang. Ayo. Nggih, kula nggih. Ronas pagi Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu akbar barakallah. Niki titipan nggih Abah. Niki kan rencang kula niku sering disukani yatra orang Filipina. Niku yatrane niku angsal lotre ngoten niku lho gesek teng niki gesek ngoten niku angsalan niku disukani nek niku mboten purun dipeksa bene tome bene me ngoten nggih. Nah, nek niku orang Filipina itu ingat waktu kecil suka diberi orang katanya gitu. Jadinya dia itu sekarang intinya mau balas budi kepada orang lain dikasihkan apakah uang itu halal apa haram itu saja Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga. Ramadan pagi, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu akbar barakallah. Ngapunten Abah, niki saya mau tanya soal fidyah untuk almarhum ibu saya kan waktu meninggal itu bah apa tuh? Waktu saat puasa bulan puasa itu, jadi meninggalnya kan sesudah puasa nggih. Tapi di saat bulan puasa itu enggak puasa gitu loh, Bah. Ya. Nah, itu bagaimana bayar fidyahnya ya, Bah? Ya. Terima kasih banyak solusinya, Bah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya masih banyak. Nanti yang mau bertanya nanti yang session berikutnya. Yang pertama, batuk yang berguguk-guguk itu ya. Nah, ternyata itu adalah pengalaman saya. Saya kemarin pada awal-awal Ramadan itu begitu, tapi ya sebelumnya. Nah, sebelumnya itu apa? Memang saya itu punya penyakit bronhial. Ya, bronhitis itu kan ada. Kalau bronhitis itu adalah radang saluran yang kecil ya di paru-paru, itu namanya bronhitis. Sama-sama batuk. Kalau bronhial itu adalah di daerah leher ya, itu adalah radang tenggorokan. Nah, itu kalau batuk itu kalau belum jengking belum selesai. Nah, itu saya juga begitu. Pokoknya yo karpe tahu kepiye carane digoak dan sebagainya. Nah, bagaimana dalam keadaan berpuasa? Ya, dalam keadaan berpuasa yang namanya segala sesuatu yang membatalkan puasa itu ada syarat satu. Syaratnya satu, amdan, jarak. Nah, nek jarak batal. Tapi kalau nggak jarak nggak batal. Contoh makan minum itu batal puasanya kan? Tapi nggak jarak, sebab lupa dan sebagainya, saking gimana langsung minum dan makan habis sepiring. Setelah itu baru ingat, aku poso. Itu ndak batal rezeki. Yo mung kabongan, moso sawarge. Biasanya kan baru muluk ya langsung ingat. Ini kok dilalah, nggak ingat sampai kenyang. Itu rezeki, ya itu rezeki, nggak batal. Syaratnya tidak ngamdan. Ngamdan kan nekat. Kadung lali. Itu namanya nekat. Ya begitu ingat, ya sudah. Berarti yang tidak ingat itu halal. Termasuk juga al-qai'u, muntah-muntah. Yang penting tidak muntah-muntah.
Nah, terus bagaimana kalau kita berlendir? Ya berlendir kita keluarkan. Ya tadi itu benar dengan cara tisu. Tapi jangan sampai kita melanggar aturan gerak. Karena aturan gerak di dalam sholat, ya menurut madhab Imam Syafi'i itu adalah salah satu harakatin mutawaliyatin. 3 gerakan yang berturut-turut. Maka dari itu sebisa mungkin kita kalau memang harus gerak, jangan koyo gerak biasa. Walaupun kalau kita lihat ya yang pengalaman di dalam madhab-madhab yang lain itu gerak bebas. Bahkan ada orang yang sholat ngejar anaknya lari, dikejar sampai jalan dibopong langsung nerusin. Ya enggak apa-apa, tapi menurut Imam Syafi'i itu batal, nggak boleh. Maka kita bisa bergerak dengan cara terbata-bata. Artinya apa? Gerak sekali, berhenti, dan meneruskan kedua kali dan ketiga kali sampai berapa kali pun kalau memang dibutuhkan. Ya, kalau memang dibutuhkan dan tidak bago atau melewati batas, maka itu adalah sah. Itu kalau zaman sekarang bisa menyediakan tisu. Tapi zaman Rasulullah dulu sudah diajarin. Itu untuk makanya sekarang itu ada serban. Ya, serban ya. Dari zaman Rasulullah itu ada yang namanya serban. Tahu serban enggak? Halo. Ya, ternyata serban itu adalah ya serbet. Artinya apa? Ya untuk serbanan bisa, untuk serbet bisa. Nah, maka dari itu fungsi daripada serban itu adalah untuk serbet. Serbet tahu nggak? Tahu, insya Allah. Ya untuk ngelapi opo itu kayak bakul kerupuk itu kan pakai anduk. Ya itu untuk pas keringetan untuk ngelap dan sebagainya. Ya itulah. Maka dari itu ya kalau kita tidak ada tisu maka boleh kita pakai kain yang ada dalam kita umpama rukuh ya wis karo pucuke rukuh apa. Lah apakah itu najis apa enggak? Ya enggak najis lah. Ya enggak najis karena memang itu hal yang harus dilakukan ya enggak mungkin. Tapi umpama mau ditelan gimana? Boleh enggak kalau ditelan? Halo. Kalau ditelan ya, kalau sudah keluar ke mulut itu malah justru kalau berpuasa itu jadi marahi batal. Tapi kalau itu belum mau cuma orang nggak nyampe itu langsung, nah kok bisa langsung kelek sekalian enggak? Yang penting sudah belum di mulut atau di lambe. Ya, belum di lambe. Maka benar itu harus ditisu. Oke? Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, dikasih uang hasil lotre. Lotrenya lotre angka kan? Halo. Niku loh yang gosok ngoten niku loh yang digosok ngoten niku loh. Nah, terus dapatnya apa? Dapat gosokan tok apa dapat barang? Dapat uang, terus uangnya itu dibagi sama temennya gitu dikasih. Itu hanya gosok dapat uang saja atau dapat barang? Dapat uang, Mbak, digosok ditukar uang, ada tulisannya kan berapa gitu. Oke, ya benar. Artinya begini. Kalau gosok langsung nanti ada tulisan uang, itu namanya judi. Tapi kalau ada barangnya, contoh kalau di Indonesia itu kembang gula. Jadi ada nomor undian, tapi ada kembang gulanya. Nanti bayar 1.000, kembang gulanya harganya cuma paling 1.500 sebagaimana, terus nanti digosok-gosok. Lah itu adalah pengalian
Pengalian itu artinya begini, kalau dalam Jawa itu ya krenah, piye carane ben halal, dengan cara niatnya beli kembang gula. Itu bukan judi karena ada barang yang didapat. Tapi kalau tidak ada barang yang didapat itu adalah judi. Kalau sudah judi gimana? Ya uangnya haram. Nah terus kalau uangnya haram bagaimana? Ya kalau uangnya haram kita buang, nanti justru ketemu orang yang tidak jelas. Ketemu orang yang tidak jelas, nanti malah kita jadi ikut dosa. Karena dikasih nggak mau juga nanti dia jadi perasaan, ya jadi perasaan. Artinya begini, dapat uang, umpama nggak diterima, nanti dia perasaan, koyo-koyo sok, diterima tapi haram. Nah haram bagi kita, tapi belum tentu haram bagi orang lain. Karena haramnya kita, karena kita tahu bahwa itu adalah judi. Nah caranya apa? Caranya adalah kita berikan kepada orang yang mungkin membutuhkan, nggak usah diomongin dari judi. Ya umpama orang dilalah istilahnya butuh duit atau butuh apa, udah kasihkan saja. Kasih duit apa mungkin ke pengemis atau mungkin ke teman kita yang dia tidak tahu, nih jangan ngomong, sudah jangan ngomong, itu nanti untuk dia halal tapi untuk kita haram karena dia memang tidak tahu. Kalau tidak tahu kan tidak ada koronya. Jangan sampai malah justru kita berikan kepada orang yang suka mabuk, nanti malah sudah tahu itu jenengan kasihkan ke orang untuk beli minuman, ya malah tambah haram. Sesampean nggak makan itu ya sih nggak makan haram, tapi jenengan berikan ke orang lain, berarti jenengan membantu orang melakukan keharaman. Tapi kalau untuk orang yang memang apa namanya membutuhkan dan sebagainya, dia itu kan terpaksa. Umpama dia butuh uang atau butuh apa, kasihkan. Atau mungkin sudahlah ya nggak untuk urunan, umpama di Iwamit di Iwamit itu ada ini, wah ini kok ada urunan ini dari kelompok ini, udah saya ikut urunan berapa, yang lain-lain pada 100 sampai 1000 sendiri. Oh gaya nih nggak tahunya dikasih orang itu, udah jangan ngomong dari mana ya, dan nggak usah tanya macam-macam, udah pokoknya penting mau kayak uang sudah nih dinetralisir dengan begitu. Ora usah takut-takut haram apa halal, nggak usah, wes nggo nanti buyar sendiri itu nanti ya. Jangan sampai malah diberikan orang yang melakukan dosa. Oke, paham ya? Matur suwun Abah, nggih. Yang lain tadi apa ya? Yang titipan Bayar apa? Bayar fidyah orang yang sudah meninggal. Orang meninggal apa? Orang sudah meninggal tapi dia punya hutang puasa. Tapi kalau untuk apa namanya ya, untuk sholat itu biasanya itu ya kita sarutang sholatnya. Kalau puasa bagaimana ya? Kalau kita mau nebus sholat puasanya boleh, tapi kalau enggak ya bayar fidyah. Besarnya berapa? 1 mud, 1 sok, bukan 1 mud. Kalau satu mud itu 2,8 kilo. Tapi kalau 1 sok itu adalah ukuran orang makan 1 hari. Sing paling paling apa nek basa nggon aku delembong ya, apa delembong nek mangane akeh apa bahasa Jawa Timur ya? Halo, Rakus. Mbah. bukan raku, tapi Drembong. memang isinya banyak. Drembok, Abah. Maruk Abah. Enggak, kalau kemarau itu kan memang dia itu kelaparan. Tapi kalau drembong itu kalau makan itu pasti banyak, kayak saya. Drembong. Apa itu? Lampung mboten nonton Delembong, Bang. Drembong Nah, iya. Ya itu tadi drembong nenggon aku itu kalau drembong itu makannya banyak, bukan kemarau. Makannya memang banyak.
Itu Lembung. kalau kemaruk itu Lembung. kayak orang kelaparan, tapi enggak ini. Kemaruk rakus nggih, kemaruk nih. Ya wis lah, ya itulah bahasa Jawa dengan bahasa Rahat, Abah. Hah? Mangas. Ahab. Lembung. Ya wis kembung itu ya sudah berarti begitu. Nah, ukuran satu hari orang makan itu kurang lebih adalah 8 on. Biasanya ya 3 gelas apa bagaimana 8 on. Nah, itu sama saja. Nah, membayar fidyah diberikan kepada ya kalau ada ya fakir miskin, kalau udah ada wis adingae wong sekarang itu apa namanya mencari orang yang apa miskin itu nggak ada, orang yang kelaparan nggak ada, kemana-mana kita nyari nggak ada orang yang kurang. Orang gelembong, Mbak. Hah? Kasih ke orang yang gelembong. Iya itu gelembong itu ya apa ukuran terbanyak orang makan itu ya itu 8 on. Lah gelembong itu ya makannya banyak gitu. Kalau sedikit nggak kenyang. Gitu. Tapi aja ngomong aku. Nah, betul. Jadi begitu. Jadi ya nanti berikan kepada fakir miskin. Ya kalau nggak ada sudahlah. Itu sebagai apa namanya ya keakraban, kasihkan tetangga mungkin yang di bawah kita. Itu ya apa perekonomiannya bawah kita, karena kita kalau melihat apa mencari orang yang kurang makan sekarang sulit. Ya, tapi kalau kita mencari orang yang kurang duit Banyak. banyak. Nah kayak gitu. Jadi ukurannya itu makanya benar Rasulullah itu justru apa untuk apa ukurannya adalah makan. Karena apa? Makan itu adalah standar terakhir, standar utama ya untuk orang yang apa namanya ya orang yang ini orang yang apa ya namanya ya lapar. Ya, jadi kalau uang itu orang semua lapar semua dengan uang. Tapi kalau ini tidak, maka dari itu jadilah yang namanya sedekah itu adalah sebagai tanda keakraban. Sudah kasihkan kepada undang, umpama mau ini yang undang berapa orang lah, ya berapa orang. Nah berapa itu berarti kalau satu sok berarti tidak nyampe 30 kilo satu hari. Apa setelah 1 bulan berarti hanya kurang lebih 25 kilo, berarti satu kantong kecil ya, satu kantong yang 25 kilo itu 1 bulan. Nah itu paham ya Bah, misalnya yang saya pertanyakan itu apa, misalnya berupa uang gitu loh Bah. ya tadi itu kalau berupa uang tentunya boleh. Ya tentunya boleh, tapi mong ini adalah fidyah itu ukurannya adalah beras. Seperti zakat fitrah itu ukurannya beras. Berarti walaupun pakai uang nanti harus dikremah beli beras di panitia. Ya, itu nanti jadi saya gitu beliin beras gitu ya Pak? Iya, bagusnya ya tetap beras. Mau memang ini bahan pokok kok. Kalau uang kan bukan bahan pokok. Itu hanya nilai tukar saja. Jadi bahan pokok ya nanti dikasih pasti banyak yang mau. Kok kalau yang nggak mau ya beneran dikasih yang mau saja. Itu. Tapi kalau uang banyak apa? Iya kalau uang semuanya mau. Yo masih ada 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Kula riyen nggih. Lorian Oke. Ya, Abah, nyuwun tanlet Abah. Kalau kita baca Al-Qur'an, Abah, lagi datang bulan tapi baca Al-Qur'annya itu di HP, boleh nggak, Abah? Terus yang kedua itu kalau udah apa kurb, udah apa namanya? Belum kurb, belum apa? Itu kalau udah kurban atau belum makan kok tapi kurban tapi belum apa itu apiko itu gimana apa
Mohon Ya. penjelasannya, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo yang satu lagi, yang lainnya Iya, besok. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Abah, saya kan mualaf Abah. Jadi orang tua saya itu meninggalnya belum muslim. Terus saya ingin sedekahkan untuk orang tua saya. Terus gini, di sekeliling saya itu banyak orang tua-tua nggak punya gitu loh Abah. Termasuk saya mau berikan pada orang tua-tua itu, gimana caranya, apa benar gitu, benar apa enggak itu Abah, terus gimana caranya gitu Abah, itu saja pertanyaan. Ya. Aduh, yang tadi lupa ini. Apa yang tadi itu? Yang pertama tadi nggak apa mbaknya tadi siapa apa ya? Yang tadi apa ya, lupa itu dua pertanyaan. Membaca Al-Quran di dalam HP Abah. Ya, sedang datang bulan, terus mendengarkan bacaan apa? Membaca di dalam HP. Kalau baca ya tetap tidak boleh, melafalkan tidak boleh. Tapi kalau membaca dalam hati, artinya dengan tidak meniat membaca tapi membunyikan dalam hati itu boleh. Membunyikan dalam hati. Contoh, kamu sudah paham Al-Quran, begitu melihat kan otomatis hatinya membaca. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau niat membaca, ya itu tidak boleh. Karena yang tidak boleh itu membaca, membawa, dan memegangnya itu yang nggak boleh. Kalau sedang datang bulan, ini nanti sebentar lagi mungkin terpakai jenengan yang sering datang bulan ini nanti dalam Ru'yatul Hilal itu kan ada yang mengusulkan ya untuk mengetahui datangnya bulan, tanyalah ibu-ibu yang masih aktif karena dia yang tahu datangnya bulan. Ya, terus yang kedua tadi apa? Jadi kalau mendengarkan boleh, tapi kalau niat membacanya nggak boleh. Karena apa? Ya kalau memegang Quran kan nggak boleh, tapi membaca juga kalau orang menstruasi nggak boleh. Nggak boleh, maka ya tetap nggak boleh saja walaupun membaca atau menirukan. Tapi kalau mendengar enggak. Ya kalau mendengar enggak, maka sama saja. Menyimak saja boleh ya, Abah? Iya, nyimak itu kan kita dengar, itu kan nggak baca, ya nggak boleh bacanya. Jadi mendengar boleh. Walaupun kita itu mengikuti dalam hati karena paham, itu boleh. Tapi kalau kita niat membaca, melafalkan itu tidak boleh. Karena apa? Untuk kemuliaan daripada Al-Quran. Sudah ya? Terus tadi belum akikoh tapi kurban. Sah ya. Tapi anjurannya adalah dianjurkan akikoh dulu. Alasannya apa? Alasannya yang namanya korban itu bisa kapan saja walaupun sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal, orang kepengen korban, dikorbankanlah. Korban untuk baik, korban untuk siapa boleh. Tapi kalau akikoh itu khusus untuk orang yang masih hidup. Ya, untuk masih hidup artinya apa? Ya bayi yang lahir 7 hari, pokoknya belum akikoh, ya tetap masih dianjurkan akikoh. Tapi bayi itu kok sudah berkembang sampai umurnya 60 tahun, 70 tahun masih hidup, boleh diakikoh. Ada nggak bayi yang umurnya 70 tahun? Bayi tua apa? Dulu saya kan masih bayinya orang tua saya kan non muslim gitu, terus saya kan udah baru naik. Ini ya kalau dia masih hidup, itu boleh diakekoi, tapi syaratnya dia itu adalah sebagai orang ya muslim. Tapi kalau untuk sedekah
Ya boleh begini ya. Apa namanya? Nah ini pertanyaan yang ketiga kayaknya ini tadi. Bagaimana kalau orang tuanya non muslim? Dia apa namanya sudah meninggal atau dia masih hidup? Gini, dulu saya lahir itu kan non muslim, jadi orang tua itu kan nggak mudeng dengan akikoh gitu loh Pak. Nah terus habis itu saya kan jadi mu'alaf gitu, jadi saya nggak tetap di akikoi kan sama orang tua. Terus maksudnya kalau mengikah sendiri boleh nggak? Oh boleh. Itu kan nggak harus orang tua, siapa suruh ya. Kalau dia nggak mampu, yang kenapa bayi kecil itu yang masih umur 7 tahun itu rata-rata yang ngakui orang tua karena dia belum cari duit, dan tidak ada jatah dari orang tua untuk itu, makanya orang tua yang ngakekoi. Tapi kalau bayi anaknya raja, begitu dia lahir itu udah punya bagian, makanya ngakekoi dengan hartanya sendiri begitu. Nah jenengan karena dulu belum akeko, sekarang bisa akeko. Kalau bisa akekohnya dulu lakukan, karena akekoh itu adalah tebusan hidup. Tapi kalau korban itu adalah sama-sama sunnah muakkadah, dilakukan boleh berkali-kali selama dia mampu. Tapi akekoh hanyalah sekali ya, dalam dalam saat masih hidup. Kalau sudah meninggal ya sudah ndak dianjurkan akekoh. Tapi disedekain boleh, ya boleh, tapi bukan namanya akekoh. Maka akekoh dulu. Tapi kalau sudah kadu korban dulu, ya sudah, ya tinggal akekoh, jangan korban lagi. Utamakan akekoh. Karena apa? Akekoh itu adalah dilakukan pada saat dia hidup. Ya takutnya mau keburu mati. Kalau sudah mati sudah nggak bisa akekoh. Sudah tidak namanya akekoh. Maka dulu kan karena untuk mengejar umur mbok-mbok gitu loh. Mbok-mbok ya apa sih? Barangkali jangan-jangan mbok-mbok itu ya. Nah ini tadi yang untuk orang tuanya non muslim bagaimana? Ya kita mau sedekah untuk orang tua. Orang tuanya masih hidup. Ya, orang tuanya masih hidup ya jangan disedekahi. Sudah meninggal apa? Kalau sudah meninggal boleh. Masalah diterima apa enggak, wallahu a'lam. Kita kan berbuat baik kepada orang tua, tapi jangan hanya sekedar sodako. Jenengan bacalah, jenengan doakan. Doanya doa apa namanya? Anak soleh gimana? Bisa enggak? Bana atina fidunya hasanah niku nggih Pak. Tapi akhirat hasanah wakina azabannar. Ya, itu kan doa sapu jagat Robbana atina. Itu Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa anak soleh. Kok dilala orang tuanya, kok ninggalnya aja ndak Islam, bagaimana? Bagaimana Pak doanya? Apa doanya itu saja? Sampai hari ini belum ada. Ya belum ada doa yang lain. Disuruhnya dalam Al-Quran, Fakur Robbir firhamhuma kama robbaya shaghira. Suruh baca itu ya baca saja. Walaupun dia non muslim, urusannya Gusti Allah. Wong aku kon mau apa? Dongane ngono kok. Gitu sudah. Dan nggak boleh itu non muslim didoain. Ya itu kan kalau orang lain. Umpama orang non muslim udah meninggal, ya kita nggak usah doakan dia. Ya pokoknya semoga tenang di alam sana, sudah. Nggak boleh mendoakan ampunan. Tapi kalau untuk orang tua gimana? Loh memang doanya begitu, apa kita nggak boleh doa nggak boleh membaca doa itu? Ya tidak, tetap saja baca. Urusannya orang tua muslim nggak muslim, ya urusannya Gusti Allah. Wong aku kan sebagai anak soleh itu kan harus berdoa itu dan disuruh itu. Ya sudah bacalah itu. Sudah ya, paham. Nah kalau untuk sedekah ya boleh-boleh saja.
Karena maksudnya apa? gimana caranya nanti Abah? Ya sudah lah, yang penting kita sedekah untuk orang niat, tua. Bapak berniat dalam hati aja gitu apa ya? Niatku untuk apanya? Pokoknya kita berniat dalam hati, niat aku untuk sedekah orang tua gitu. Dalam hati boleh, kasihkan kepada orang lain boleh, mau sedekah kok. Saya sedekah ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal, tapi non muslim, urusannya Gusti Allah, wong aku sedekah karepku dhewe. Ya ora gelem napa kayak sing gelem kok. Gitu aja. Ya pasti mau lah dan boleh itu. Silakan mau sedekah itu kan boleh. Walaupun seumpama bagaimanapun seumpama kok ini enggak berlaku untuk orang tua, ya berlaku untuk jenengan sendiri. Kita nggak usah naker-naker, nggak usah naker-naker orang tua kita itu kayak apa. Rasulullah saja yang nggak pernah naker-naker kok. Loh, padahal bapaknya Rasulullah itu kan belum jalanin sholat. Apakah dia muslim atau non muslim ya tidak urusan. Wis pokoknya sepenting ya Rasulullah ya bacanya itu. Nah gitu. Jadi ada mbahnya, kakeknya dan sebagainya kan justru belum istilahnya belum ada Islam pada saat itu. Ya pokoknya yang penting sebagai anak doa kepada orang tua, sedekah untuk orang tua boleh. Mau sedekah itu kan memberikan kebaikan pada orang lain. Oke, mungkin itu saja. Ini sembah nuwun apa? Untuk sembah nuwun. Sampun nggih jamaah. Nuwun barokah doanya Abah. Oke, Iwami, jihad yo dengan berkarya, maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Allahu Akbar, barokallah. Ya, jam 7:04 kita langsung saja. Pokoknya yang penting ayo kita bareng-bareng bermajelis dan teruskan majelis ini sampai kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena kita ndak usah kumpul-kumpul lewat ini, istilahnya lewat jarak, tapi cukup dengan kumpul di LAN saja sudah cukup bagus. Kalau mau ngadain acara darat boleh, panitiane sopo boleh, aku tak terima teko ya gelem, tapi nek dadi panitia mah. Nah pokoknya sementing lanjutkan perjuangan ini, lanjutkan perkumpulan ini walaupun hanya di on air, karena ini adalah takdir dari Allah untuk menjadikan kita bisa berkumpul walaupun hanya di HP gitu. Maka dari itu teruskan, tawarkan kepada siapapun. Sekarang saatnya go internasional, karena line internasional bisa diakses dimanapun mereka berada. Pokoknya ajak mereka untuk khususnya orang-orang Indonesia atau siapa saja yang bisa berbahasa Indonesia. Bahkan kalau bisa nanti kita belajar bahasa Inggris. Kalau saya belajar bahasa Inggris kayaknya bisa, karena apa? Saya punya kunci Inggris di rumah. Jadi nanti kalau saya sudah bisa baru gitu ya. Iwami tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita, lagi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Yuk kita berdoa. Doanya sapu jagat aja lah ya. Ngantuk banget ini. Yuk kita bersama-sama berdoa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Sekian, kurang lebihnya maaf. A'udzu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.